Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 24 Februari 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 9 ayat 41 sampai dengan 50. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah sabda Tuhan bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum air secangkir oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kaki menyesatkan, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan surga dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya dulu mengajar anak-anak TK tentang anatomi tubuh, saya menggunakan satu nyanyian lawas dengan gerakan-gerakan sehingga anak-anak dapat belajar sambil bermain. Lagunya demikian: dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua tangan saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Yang jumlahnya lebih banyak adalah mata, tangan, dan kaki, telinga. Maknanya jelas, supaya kita lebih banyak melihat, mendengar, dan berkarya ketimbang berkata-kata. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan disebut 3 bagian tubuh, yakni tangan, kaki, dan mata. Dan apabila bagian-bagian itu justru menyesatkan, dalam firman Tuhan hari ini dikatakan penggal, pangkas, cungkil. Tentu maknanya bukan hurufiah ketika kita berdosa karena mata, terus matanya dicungkil. Ketika kita berdosa dengan tangan, lalu tangannya dipotong. Dan kalau kita berdosa dengan kaki, kakinya dipenggal. Kalau demikian, nanti di surga semua yang ada berkebutuhan khusus, ya kan? Yang matanya satu, tangannya satu, buntung, atau kakinya tidak ada. Makna sabda ini indah, yakni kita diminta untuk membuang, bahkan membasmi serta melenyapkan hal-hal yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai karena satu bagian menyesatkan membuat diri kita sesat seutuhnya. Contoh dalam ilmu kedokteran dikenal istilah amputasi.
yakni bagian tubuh yang rusak akan dipotong supaya tidak merusak keseluruhan tubuh. Demikian juga dengan makna sabda Tuhan hari ini. Jangan sampai bagian-bagian dari diri kita yang terpuruk dalam dosa merusak keseluruhan citra diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di akhir firman, Yesus mengajak kita agar menjadi garam. Garam adalah kesaksian hidup yang memberi rasa enak, rasa asin, rasa tenang dan damai. Garam digunakan untuk mengawetkan juga makanan. Demikian juga dengan keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Kita diutus untuk menjadi garam, menjadi yang baik di tengah kehidupan, bukan menjadi biang kerok atau troublemaker dalam hidup ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.